mekanisme pengisian SPT PPh Badan berdasarkan Per 11/PJ/2025 menerapkan tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan sebagaimana terlampir dalam lampiran 8 adalah lampiran yang menghitung pajak terhutang dengan menerapkan tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam lampiran tersebut ada atribut-atribut pajak atau akun-akun perhitungan pajak yang secara garis besar terdiri atas informasi besaran peredaran bruto, kemudian 2. Penghasilan kena pajak yang terbagi 2, penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, dan penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Kemudian perhitungan PPh terhutangnya juga mengikuti pola pembagian penghasilan kena pajak. Maka ada perhitungan PPh terhutang terhadap penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan penghitungan pajak terhutang berdasarkan penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Dan inilah total jumlah daripada PPh terhutang dengan menerapkan tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 rupiah. Jumlah peredaran bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur dan pengurang penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi A. Penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final, B. Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Penghitungan PPh pasal 31E dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, 1. Jika peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 rupiah, maka PPh terhutang dihitung 50% kali tarif ketentuan umum 22% kali seluruh penghasilan bruto. 2. Jika peredaran bruto lebih dari 4.800.000.000 rupiah sampai dengan 50 miliar, maka penghitungan PPh terhutang menjadi sebagai berikut. PPh terhutang sama dengan 50% kali 22% kali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas ditambah tarif yang tidak mendapat fasilitas
22% kali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Penghitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu 4.800.000.000 rupiah dibagi peredaran bruto kali penghasilan kena pajak. Penghitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu penghasilan kena pajak dikurangi penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Misalkan peredaran bruto wajib pajak dalam tahun pajak 2022 sebesar 4.500.000.000 rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena peredaran bruto wajib pajak tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah. Jadi PPh terutang sama dengan 50% kali 22% dikali 500 juta rupiah menghasilkan angka 55 juta rupiah. Nah, inilah hasil perhitungan dengan pengenaan tarif pasal 31E ayat 1. Dimisalkan juga jika peredaran bruto WP dalam tahun pajak 2022 sebesar 30 miliar dengan penghasilan pajak sebesar 3 miliar, maka penghitungan pajak yang terutang dibagi menjadi dua karena rentang penghasilannya antara 4.800.000.000 sampai dengan 30 miliar ya. Maka dihitung yang pertama jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas ya. Yang memperoleh fasilitasnya dulu berapa? Yaitu 4.800.000.000 dibagi 30 miliar dikali 3 miliar. Ini adalah penghasilan kena pajak dan ini presentase yang merupakan presentase dari penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas ya, menghasilkan angka 480 juta. Artinya dari penghasilan kena pajak 3 miliar ini yang memperoleh fasilitas hanya penghasilan kena pajak yang sebesar 480 juta. Sisanya tidak memperoleh fasilitas. Fasilitas apa yang diberikan adalah setengah dari tarif ketentuan umum ya. Jadi dapat 50% kali tarif umum. Ya, itu yang memperoleh fasilitas. Sedangkan sisanya jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas, tentunya perhitungan sederhananya adalah penghasilan kena pajak semuanya dikurangi yang memperoleh fasilitas. Maka menghasilkan angka penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, perhitungan dengan penerapan tarif pasal 31E ayat 1 tentunya juga menjumlahkan perhitungan tarif kali penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas ditambah penghitungan tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh yang tidak memperoleh fasilitas. Maka secara total PPh terutangnya adalah yang memperoleh fasilitas perhitungannya adalah 50% kali 22% kali 480 juta rupiah
ya, per 10 juta rupiah dari sini ini yang memperoleh fasilitas. Ditambah penghitungan yang tidak memperoleh fasilitas, ya, ciri-cirinya tarif pajaknya utuh 22%, tidak 50%-nya, ya, dikali penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas, yaitu 2.520.000.000 rupiah. Dari hasil yang memperoleh fasilitas, PPh terhutangnya adalah 52.800.000. Dari perhitungan yang tidak memperoleh fasilitas, ya, pengenaan tarif secara langsung adalah 55.400.000 rupiah. Totalnya 554.400.000 rupiah dan totalnya 607.200.000 rupiah. Ini nolnya kelebihan, ya, hitungnya, ya. Jadi demikian Bapak Ibu cara menghitung tarif fasilitas pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh, ya. Dicari dulu atau dipisahkan dulu penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Kemudian yang memperoleh fasilitas tarifnya adalah 50% dari tarif umum, dan yang tidak memperoleh fasilitas tarifnya adalah utuh 22%. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.